Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatannya sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, kemudian kita merasakan kedamaian, merasakan kesejahteraan, merasakan keadilan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan semua itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan semua itu untuk hambanya. Dan pemberian Allah Subhanahu wa taala tidak akan terlaksana tanpa ada timbal balik dari kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaannya kepada kita, memberikan anugerah rezeki kepada kita, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah. Harus kita memakainya dengan apa? Dengan ketaatan atau dengan apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menjalankan kehidupan atau pada saat kita menjalankan kehidupan, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan rentetan-rentetan permasalahan dan problem kepada kita. Dan pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan permasalahan kepada kita, memberikan problem kepada kita, maka yakinlah pada saat itu Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan rasa cintanya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita rasa cintanya kepada kita. Pada saat Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengujinya. Dan begitu pun juga jikalau seandainya kadar seorang hamba atau kadar iman seorang hamba tinggi, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan apa? Akan memberikan ujian dan cobaan yang besar kepadanya. Seperti apa? Seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hamba-hambanya yang soleh di zaman dahulu. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit yang sangat menjijikkan. Yang dimana diceritakan semua badannya Nabi Ayub alaihissalam sudah terisi dengan ulat. Dan bahkan tubuhnya sudah bau membusuk. Dan bahkan orang-orang yang dekat sama beliau sebelum masa atau sebelum sakit itu menghampiri beliau, maka mereka menjauhi Nabi Ayub alaihissalam. Karena apa? Karena jijiknya, karena baunya badannya Nabi Ayub alaihissalam. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba, menguji hambanya yang beriman. Dan bahkan juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Jadi sungguh Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji kita minal khaufi wal ju', dari rasa ketakutan, kemudian rasa kelaparan, kemudian dari apa? Allah Subhanahu wa taala juga menguji kita dari apa? Dari harta, dari jiwa yang apa? Dari jiwa yang lemah. Dan akan tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir daripada ayat tersebut, wa basyiris sabirin, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam arti apa? Maknanya apa? Maknanya, jadi kalau seorang hamba atau kita misalnya bersabar dengan apa pemberian Allah atau dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka bergembiralah seorang hamba tersebut
maka dia harus berbahagia bahwasanya dia mendapatkan ampunan Allah. Bahkan ya dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan di dalam jiwanya. Bahkan juga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Jikalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mencintai kepada atau mencinta atau cinta terhadap seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Nah, kemudian apa? Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridho dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai macam balasan kebaikan kepadanya. Kemudian sebaliknya, faman sakhita falahu sukhut. Barang siapa yang murka terhadap apa? Terhadap ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, maka Allah Subhanahu wa taala juga murka kepadanya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ya menyikapi ujian tersebut, menyikapi musibah tersebut dengan kesabaran. Ya, menyikapinya dengan kesabaran. Karena apa? Karena kesabaran itu merupakan jalan keluar yang terbaik. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Jadi mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kita melaksanakan salat, kemudian kita sabar dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa basyiris sabirin, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang senantiasa memiliki hati yang sabar. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita kepada jalan yang benar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan semua beban kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari musibahnya, dari permasalahannya, dari problem-problem ya apapun yang kita rasakan atau yang kita miliki. Oleh karena itu, ya marilah kita memperbanyak ibadah, memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak mengingat kematian, memperbanyak ya bertadarru kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi anak pribadi dan lebihnya juga kepada antum-antum semuanya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.